Silakan, Devin. Oke, halo Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di iCommunity Level Up Clubs. Oke, jujur banget topik malam hari ini itu membuat saya deg-degan. Apalagi saya menulis nama saya Devintia_Humas. Ini saya langsung ke pressure. Tapi sebelum kita ke topik utama malam hari ini, izinkan saya seperti biasa karena banyak sekali member baru, saya akan menjelaskan sedikit tentang iCommunity dan rules di iCommunity ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity Level Up Club, yang mana kita di komunitas iCommunity. Nah, iCommunity itu apa sih gitu? iCommunity itu adalah sebuah komunitas platform bagi para pebisnis dan profesional untuk berkumpul, di mana iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim gitu ya. Beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak sekali certified trainer, founder dari iCommunity dan digital marketer. Nah, lalu visi misinya apa sih? Visinya adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan yang ketiga menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline-nya Share Network, Grow Network gitu. Lalu tujuan iCommunity ini apa gitu? Tujuan iCommunity ada mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, yang ketiga menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, yang keempat membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui banyak sekali learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita punya kode etik sebagai komunitas. Jadi kita nggak mau sebagai komunitas yang untuk tempat berkumpul dan kuku-kuku aja gitu, no. Kita punya kode etik kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Itu sekilas tentang iCommunity, Bapak Ibu. Nah, sekarang lanjut aja kepada topik malam hari ini adalah Public Relation Activation untuk startup early stage bersama Bapak Tommy Prayoga, Head of Agency Content Coalition. Selamat malam Pak Tommy. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya cukup terpressure di sini. Enggak, jangan, kita semuanya berbagi di sini. Oke, boleh nggak Pak? Sebelum kita masuk ke dalam materi, dikasih kisi-kisi gitu. Kisi-kisi tentang kita bakal ngobrolin apa nih, dan fungsinya untuk
di dunia bisnis ini apa kayak gitu. Kenapa kok PR harus ada bisnis? Apa PR ini? Atau pentingnya PR dalam bisnis ini apa? Bukannya marketing harusnya kayak gitu. Boleh Oke, dijelasin sedikit? setuju, setuju. Oke, sebenarnya banyak yang mengira marketing sama PR itu selalu mirip ya, sama ya, karena basisnya sama, itu komunikasi. Jadi dalam berbisnis, penting kita nggak cuma punya bisnis yang bagus, tapi kita juga harus bisa mengkomunikasikannya. Jadi komunikasi itu ada tiga cara. Pertama sales, ya, jadi kita jualan ke orang. Kedua itu marketing ya, kita mempromosikan apa yang kita jualin. Nah, yang ketiga agak unik nih. Terkadang belum tentu orang bakal langsung mudeng apa itu humas, apa itu PR. Tapi kalau kita lihat langsung ya, kita lihat dari terminologinya, hubungan masyarakat, public relation. Di PR itu kita nggak menjual, kita nggak mempromosi, tapi kita menjaga relasi. Jadi membangun relasi. Di relasi dengan siapa? Dengan publik. Dan publik di sini itu di dalamnya banyak bagian ya, banyak pihak-pihak. Jadi itu bisa komunitas, bisa investor kita, bisa audiens kita, bisa pembeli kita, tapi publik secara keseluruhan. Tujuannya bukan buat jualan, tapi gimana caranya mereka bisa mengenal kita lebih lanjut, kita bisa memberitahukan update-update kita, jadi sehingga di sana terbangun trust. Jadi nggak melulu harus jualan, ada promo gitu. Tapi ya di sini tujuan kita adalah membangun reputasi agar persepsi mereka terhadap kita itu positif. Jadi nggak melulu mereka harus jadi pembeli. Nah, itu kira-kira inti utama dari PR. Nah, mungkin biar lebih apa ya, biar lebih konkret gitu ya penjelasannya, saya coba izin sharing screen ya. Boleh, boleh, silahkan. Oke, biar kita langsung masuk ke em, materinya sebentar. Oke, ini agak lambat. Oke, nah share. Apakah teman-teman sudah kelihatan semuanya? Oke, PR activation for early stage startups. Ini slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi dalam penjelasannya mungkin saya nggak akan sepenuhnya bahasa Inggris ya, jadi akan campur-campur dikit. Nah, Oke. materi hari ini saya beri judul PR Activation untuk early stage startup. Jadi startup di sini definisinya adalah perusahaan-perusahaan yang rintisan. Jadi early stage ini tahap awal. Jadi untuk teman-teman di sini yang punya bisnis rintisan khususnya untuk tahap awal, belum tahu mau mulai PR-nya di mana. Nah, di sini ini cara aktivasinya. Pertama-tama pengenalan dulu ya, biar kita saling kenal. Jadi kembali lagi nama saya Tommy. Saya manage ya sekarang sebuah agensi namanya Content Coalition. Jadi Content Coalition ini adalah sebuah agensi PR yang spesialisasinya itu dalam humas ya, hubungan masyarakat. Jadi kami di sini membantu memanage atau menangani reputasi-reputasi klien kami melalui strategi-strategi public relation PR sama marketing konten. Jadi content coalition itu spesialisasinya di bidang teknologi. Jadi memang kebanyakan kliennya content coalition itu merupakan perusahaan yang setidaknya ada komponen teknologi di dalamnya. Kebanyakan itu startup. Jadi sejauh ini kami sudah melayani lebih dari 250 startup baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, hari ini menjawab pertanyaan Kak Devintia ya. Kita akan belajar sedikit nih, akan bahas bareng-bareng nih beberapa hal yang sudah saya pelajari ketika kita bicara bagaimana melakukan PR, khususnya untuk perusahaan-perusahaan rintisan tahap awal. Nah, di sini apakah ada yang merintis bisnis sendiri? Startup lah, bisnis jualan, atau bisnis apapun. Mungkin bisa chat di kolom komentar atau raise hand gitu ya, atau kasih emot gitu. Mungkin boleh ya. Banyak sih Tapi kebetulan kalau di enggak, nggak apa-apa. UMKM gitu. Kebanyakan juga ada UMKM kayak Hmm, gitu. Terus ada yang bisnis tapi bidangnya kayak properti gitu. Ada oh, bisa macam-macam. juga. PR sama kayak marketing, semuanya bisa bisa diaplikasikan ke semuanya. Nah, di sini mungkin ada yang startup founder punya bisnis sendiri atau di sini ada yang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang role-nya di marketing atau bagian humas gitu ya. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya termasuk ya, pebisnis, pemilik bisnis, atau bekerja di perusahaan rintisan, atau bekerja di marketing department gitu ya, atau PR department, di sini mungkin teman-teman bisa memetik sedikit informasi gitu. Nah, topik hari ini saya pecah menjadi beberapa poin. Kita akan mengcover ya beberapa hal
Pertama, kita akan bahas challenge-challenge ya, tantangan-tantangan apa aja yang biasanya dimiliki oleh pebisnis ya, terutama yang tahap awal ketika bicara PR. Yang kedua, bagaimana kita bisa bikin goal dari PR kita. Jadi banyak tuh yang kadang bingung harus mulai dari mana sih, tujuan saya ketika bikin PR itu seperti apa sih gitu. Apakah hanya sebar-sebar rilis aja atau enggak? Kemudian yang ketiga, channel-channel apa aja yang bisa kita manfaatkan. Yang keempat, bagaimana kita bisa memilih topik yang tepat. Yang kelima itu membuat kontennya dan mendistribusikan kontennya. Yang keenam itu, sorry, yang kelima itu adalah apa yang harus kita lakukan setelah kita udah bikin konten gitu ya, terus kita sebar-sebar. Dan terakhir, ke depannya dalam jangka panjang, apa aja yang harus kita ingat ketika kita mengimplementasikan strategi-strategi PR. Nah, mungkin kita mulai dulu ya. Kenapa sih harus PR? Kenapa PR itu penting? Jadi mungkin Mas Juanda sendiri sudah sharing dikit ya. PR itu sebenarnya kembali lagi adalah hubungan kita dengan publik. Jadi karena publik itu, terutama sekarang di era digital ya, itu bisa sangat menentukan bagaimana brand atau perusahaan kita itu dipersepsikan, maka kita harus bisa membangun hubungan yang positif dan penuh kepercayaan dengan mereka. Kebanyakan pemilik bisnis ya merasa public relation itu adalah sebuah hal yang mewah gitu. Kenapa mewah? Karena nggak dijadikan strategi-strategi yang esensial ketika mereka membuat planning. Jadi mungkin kalau bicara planning dalam bisnis, kita ada masukin sales tuh harus ngapain, marketing harus ngapain. Tapi jarang yang terpikirkan, terutama di tahap awal ya. PR itu harus ngapain, bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita membangun relasi dengan publik. Itu belakangan lah, itu mahal, itu susah gitu. Kebanyakan persepsinya seperti itu. Padahal, mungkin mirip-mirip sama marketing ya, PR merupakan cara kita untuk engage ya, berinteraksi dengan publik, berkomunikasi, berkomunitas, ya, dengan cara-cara yang sah. Ya, tujuannya apa? Di sini tertulis ya. Tujuannya adalah untuk membangun persepsi yang baik dan reputasi. Ya, nggak hanya kita kirim-kirim press release saja. Ya, simpelnya, sederhananya, PR adalah cara kita untuk sharing bahwa ini loh perusahaan kita, ini loh bisnis kita, ada loh ternyata solusi begini, produk begini. Itulah kenapa kalian harus tahu, ini cerita kami. Jadi nggak melulu kayak, ini produk saya bagus, itu marketing. Ini produk saya murah, ini produk saya lebih kompetitif. Itu marketing. Tapi kalau PR, kita bicaranya telling story. Kita bicaranya membagikan kisah kita. Membangun persepsi, membangun hubungan. Jadi itulah kenapa itu PR itu penting. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana ya cara kita menentukan goals PR kita harus cek dulu kira-kira ya apa saja sih tantangan-tantangan yang mungkin sebagai pemilik bisnis kita hadapi waktu mau mengimplementasikan PR. Nah, selama saya berkiprah ya di bidang PR, udah ngobrol sama banyak pemilik bisnis, mau itu startup atau UMKM, biasanya itu ada enam tantangan utama yang selalu mereka hadapi ya ketika ingin memulai PR. Pertama, ketika bicara PR ada yang terlalu semangat gitu ya. Oh, saya mau bikin rilis 1 bulan 5, saya mau kayak di Kompas, Detik, CNN gitu tentang bisnis saya terus menerus terus menerus. Nah, ini nggak bagus ya karena nanti akan membuat diri kita sendiri capek karena mungkin akan berulang-ulang dan media juga akan capek. Yang kedua adalah lack of confidence. Nah, ini lumayan parah nih. Lack of confidence di sini maksudnya tidak percaya diri. Ketika harus PR gitu ya, udah mau bikin PR tapi merasa, aduh, kita nggak punya story nih, kita nggak punya cerita nih, apa sih yang mau ditulis gitu. Bingung, ntar aja lah. Justru PR itu harus semakin awal, semakin bagus. Atau yang ketiga, terlalu ambisius. Oke, saya mau naikin berita tentang bisnis saya, perusahaan saya di media. Tapi cuma mau di Kompas. Media lain atau channel lain tuh saya nggak anggap kayak gitu. Nah, itu nggak bisa kalau kita hanya fokus di satu channel aja. Siapa tahu orang bacanya di media-media lain. Ya, keempat, nggak ada strategi ya, asal naik. Ikutin Tokopedia, ikutin Google, ikutin bisnis ini, ikutin bisnis itu, ikutin Astra. Jadi kita hanya ikut-ikut aja, nggak ada strategi-strategi khusus ya. Kita nggak mempertimbangkan dengan matang. Nah, itu tantangan utamanya juga. Yang kelima, terlalu fokus pada satu channel. Banyak yang bilang kalau humas PR itu urusannya sama media. Ya nggak salah sih.
Tapi nggak cuman sama media. Jadi nggak cuman kita benar-benar membangun hubungan sama media, kita kirim rilis, habis itu mereka tayangin. Nggak kayak gitu. Jadi PR ini sebenarnya pada dasarnya adalah eh, strategi yang bisa dieksekusi kalau channel-channel komunikasi kita, sosial media, blog, YouTube gitu ya, newsletter dan PR semuanya itu bersama-sama bergerak secara berkesinambungan. Jadi PR yang baik adalah PR yang ada di berbagai channel. Jadi nggak hanya fokus pada satu channel aja. Yang keenam, nah ini paling umum ya, yaitu nggak ada budget. Jadi kalau mau bikin PR nggak ada budget, habis itu ya nanti nanti aja gitu. Nah, nggak ada orang yang fokus di PR. Jadi akhirnya terbengkalai. Nah, ini adalah beberapa tantangan-tantangan yang biasa dimiliki oleh pebisnis tahap awal. Nah, solusinya gimana? Solusinya gini. Sebelum memulai PR, ada baiknya kita ingat 6 hal ini dulu. Pertama, jangan terlalu terburu-buru. Kalau kita sudah mau bikin PR gitu ya, mengaktifasi PR untuk bisnis kita sendiri, nah itu sudah 50% prosesnya. Ya, 50% lagi itu apa? Ya, pelan-pelan kita rencanakan. Ya, take our time. Jadi kita punya waktu berapa, kita manfaatkan baik-baik. Yang kedua, map your brand. Jadi kulik apa saja cerita, story, kisah yang ada di dalam bisnis kita sendiri. Mulai dari kita sendiri sebagai pemilik bisnis. Mulai dari kiprah bisnisnya dari awal sampai sekarang perjalanannya itu seperti apa. Mulai dari sektornya, mulai dari industrinya, mulai dari produknya, pasti ada cerita di dalam. Ya, petakan, kemudian kita lihat poin-poin apa saja yang kira-kira menarik untuk diceritakan saat ini ke media. Yang ketiga, jangan melulu tunggu ada budget, tunggu gede dulu bisnisnya. Nah, PR itu kita harus lakukan seawal mungkin. Jadi mulai ketika kita masih kecil, start small. Jadi dikit-dikit pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, kita ceritakan kisah kita ceritakan bisnis kita naikkan artikel sedikit-sedikit ke media gitu. Mulai lebih awal, mulai lebih baik. Yang keempat, jangan hanya copy ya. Jangan hanya tiru atau imitasi. Jadi karena saya percaya bahwa setiap brand itu, setiap bisnis itu punya cerita unik masing-masing. Jadi lebih penting untuk kita bisa menemukan apa keunikan diri kita, apa cerita yang seksi dari bisnis kita, ketimbang kita mengcopy strategi-strategi atau cerita-cerita ya atau tayangan-tayangan berita bisnis-bisnis lain. Ya, kelima, PR itu bukan hanya media engagement, tapi memanfaatkan semua channel yang ada. Ya, nggak berhenti sampai kita naikin berita saja. Yang keenam, be efficient. Ya, ini ada hubungannya sama yang ketiga dan yang pertama. Asalkan kita punya sumber daya, mau itu tenaga, sumber daya manusia, atau finansial gitu ya, kita pasti punya kekuatan untuk implementasi PR. Ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya budget kita kecil, jadi apa yang bisa kita lakukan dengan budget ini untuk PR? Ya, kita coba lakukan dulu. Karena kalau kita nggak sisihkan gitu ya sumber daya bisnis kita untuk PR, ya nanti nggak bakal jalan, nggak bakal terjadi. Nah, kira-kira begitu tantangannya. Sekarang kita udah tahu tantangannya, miskonsepsinya seperti apa. Sekarang kita bahas bagaimana goal setting ya. Jadi ketika kita bicara PR, kita mulai dari mana? Nah, banyak sekali pertanyaan ketika saya bicara dengan klien ya tentang ini. Jadi mulai dari mana sih? Mulainya dari menentukan goal. Nah, caranya gimana? Caranya, bisnis kita itu pasti punya agenda, pasti punya timeline. Ya, di perusahaan kita mungkin dalam 6 bulan mau ekspansi kemana, dalam 3 bulan mau luncurin produk baru, atau dalam 12 bulan target bisnisnya harus 2 kali lipat. Nah, jadikan target-target tersebut target komunikasi kita, target PR kita juga. Jadi sebelum kita meluncurkan produk baru, sebelum kita promo di tanggal 11-11, contohnya 2 hari lagi, atau mungkin di 12-12, atau mungkin Lebaran tahun depan, kira-kira apa saja sih pesan-pesan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat? Biar mereka nggak kaget, biar ketika kita bikin promo di marketing, mereka bisa menerimanya dengan lebih baik. Apa saja hal yang harus kita ceritakan? Ya, dari waktu sekarang sampai tujuan kita nanti. Jadi kalau misalnya bisnis pada umumnya kayak gitu ya tujuannya. Tapi kalau startup mungkin agak sedikit berbeda. Kalau startup biasanya
Kapan sih saya harus em, fundraising lagi? Kapan saya harus mencari dana? Kapan saya harus menunjukkan fitur baru di aplikasi? Nah, biasa timeline-timeline seperti itu. Tapi bisnis apapun itu, ketika kita mau bahas PR, goals-nya, timeline-nya ya kita tarik balik dari hal yang mau kita capai sampai sekarang gitu, berapa waktu yang kita punya. Nah, itu cara goal setting-nya. Nah, terus kita baru pelan-pelan rencanakan sampai saat itu terjadi gitu. Nah, itu bagian goals. Kalau sekarang kita akan bahas 4 channel yang kita butuhkan. Ya. Nah, PR itu bukan hanya relasi dengan media, tapi relasi dengan publik. Jadi, kita harus manfaatkan semua channel yang ada. Channel-channel apa aja itu? Pertama, ya media, media relation. Jadi, kita harus bangun hubungan dengan para jurnalis, Kompas, CNN, Suara, Tech in Asia gitu ya. Yang kedua adalah LinkedIn. Ya, LinkedIn atau sosial media lah pada umumnya. Jadi nggak lepas, memang sosial media itu kebanyakan untuk marketing ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya sosial media kalau dipakai dengan baik gitu ya, itu bisa menjadi solusi kita membangun hubungan dengan audiens-audiens kita, membangun relasi. Jadi nggak perlu harus promo. Yang ketiga, blog. Jadi ini mirip-mirip sosial media, tapi blog di website kita biasanya. Jadi kalau misalnya bisnis, teman-teman di sini punya website ya. Jadi bisa tuh bikin update, bikin kayak pikiran atau tanggapan dari CEO-nya atau pemilik bisnisnya, tentang sektornya, tentang marketnya seperti apa. Jadi biar orang mengenal bisnis kita lebih dalam, nggak hanya promo-promo melulu, nggak hanya konten-konten di sosial media. Dan terakhir untuk retensi ya, jadi biasanya untuk untuk perusahaan-perusahaan yang sudah punya komunitasnya, sudah punya pelanggan setianya, nah newsletter ini merupakan hal yang cocok ya. Jadi newsletter ini merupakan ya email marketing lah. Kita udah tahu mereka punya email, kita udah tahu mereka punya kontak. Ya sesekali, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali kita broadcast. Apa sih yang baru dari produk kita? Apa sih yang baru dari perusahaannya gitu. Nanti bakal ada apa di tanggal 12-12 contohnya, atau nanti bakal ada apa di tahun depan? Apa sih yang harus mereka perhatikan gitu, biar tetap apa ya dekat gitu dengan bisnis kita. Jadi keempat channel ini tuh tidak berdiri sendiri ya teman-teman. Jadi semuanya tuh harus berkesinambungan. Nah, kita udah tahu channelnya, sekarang mungkin kita akan bahas cara planning topik. Oke, saya sudah tahu timelinenya kira-kira begini. Saya mau pakai LinkedIn, saya mau pakai media relation. Nah, sekarang mulainya dari mana? Nah, sekarang saya mau sharing sedikit resep nih, yang biasa saya pakai untuk klien-klien saya ya. Namanya story journey, perjalanan dari sebuah cerita. Karena saya percaya setiap bisnis itu ada ceritanya. Di sini adalah perjalanan dari cerita tersebut. Ya, apa yang dimaksud dengan cerita? Cerita itu kisah ya, kisah tentang bisnis kita ya. Nggak perlu terlalu dramatis atau meromantisasi, tapi sesimpel apa saja yang perlu orang ketahui tentang bisnis kita. Tapi diceritakan secara naratif. Jadi bukan kayak verbatim gitu, tapi ada narasinya. Jadi kita sebagai pemilik bisnis, problem apa yang mau kita solve, kenapa, visi misi kita apa, baru kemudian kita masuk ke siapa orang di baliknya, produknya seperti apa. Ya. Jadi di sini mungkin kita udah tahu nih, misalnya ya, bisnis kita itu 3 bulan lagi akan meluncurkan produk baru. Misalnya mungkin bisnis makanan atau bisnis fashion, ada rasa baru, ada gaya baru, ada style baru. Nah, di sini mulailah kita melihat journey-nya, kira-kira seperti apa. Dari waktu sekarang sampai nanti peluncuran em, rasa barunya atau makanan barunya, kira-kira di dalamnya itu kita harus sharing apa aja sih? Pertama, mungkin kita harus sharing kalau misalnya makanan ya, kita mungkin harus sharing kayak sekarang kebutuhan snack ya, terutama snack lokal gitu, semakin tinggi. Nah, tapi banyak orang yang sudah merasa snack-snack di pasaran itu sudah membosankan gitu. Maka dari itu, kami perusahaan penyedia snack mengeluarkan produk ini gitu. Jadi ada cerita-ceritanya. Nah, misalnya nih, kenapa saya kasih gambar ini di samping kanan? Ini Zenius. Zenius itu adalah salah satu mantan klien saya. Mereka ingin meluncurkan fitur Zencore. Jadi Zencore ini apa sih? Zencore itu adalah sebuah fitur dalam aplikasi Genius
untuk siapa aja, jadi bukan untuk siswa doang ya. Jadi Zencore ini bisa dipakai untuk ya masyarakat pada umumnya untuk mengasah kemampuan otak mereka dari sisi bahasa, bahasa Inggris, matematika, dan sains. Nah, tapi mereka nggak langsung nih, nggak langsung tiba-tiba muncul aja Zencore, habis itu mereka publish ini di media gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, Zencore ini ada strategi-strateginya. Jadi journey-nya seperti apa? Pertama-tama, mereka bahas kemampuan bahasa Inggris kita dulu, pada masyarakat pada umumnya dulu. Jadi warganet kalau misalnya kita bicara bahasa Inggris, ternyata masih banyak loh yang bingung. Ini alasannya, ini hal yang dibingungkan. Baru mereka bikin teaser. Ya, mereka bikin iklan di papan, mereka bikin iklan di nasi bungkus, mereka bikin iklan di aplikasi, di sosial media, baru nanti akhirnya mereka ungkapkan gitu, oh ternyata dari kemarin yang bahas bahasa Inggris, yang bahas matematika, terus yang bikin papan-papan ini, bungkus-bungkusan itu ternyata Zenius. Nah, kenapa mereka bikin itu? Karena mereka mau luncurin Zencore untuk para masyarakat yang ingin membangun kemampuan otak mereka dari dasar. Nah, kira-kira kayak gitu contohnya. Kalau misalnya kita lihat strateginya, resepnya, ternyata ada 4 bagian nih yang bisa teman-teman ikuti ya. Jadi pertama, kalau misalnya kita udah tahu em, kira-kira dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan itu mau ngapain, kita bisa pecah menjadi 4 bagian. Jadi bagian pertama, kalau misalnya sederhananya kita ambil timeline 4 bulan deh. Bulan pertama itu adalah bulan kita mempersiapkan. Jadi kalau kita lihat em, Zenius tadi, ya kita bahas masalahnya dulu. Kita bahas perusahaan kita dulu. Jadi itu sebagai fondasi utamanya. Baru fase kedua itu promosi. Jadi kita bisa ngobrol, udah mulai ngobrol dengan media, tapi kita tetap membahas apa yang sudah kita apa ya, bangun fondasinya di tahap pertama. Jadi pelan-pelan kita bisa kasih teaser kayak begini contohnya yang gambar di tengah ini. Nah, di sini kita dive lebih lanjut tentang problemnya, tapi kita udah mulai kasih teaser. Nah, bulan ketiga itu kira-kira udah launch ya, fitur baru atau mungkin tadi makanan barunya udah, produk barunya udah launching gitu ya. Nah, di sini baru kita gede-gedein, baru kita beberkan semuanya. Kita target media, kita hubungin media sebanyak mungkin, kita kirim rilis, kita kirim berita-berita kita kirim semua tentang semua yang perlu diketahui tentang produk baru kita. Baru terakhir di bulan keempat pasca komunikasinya. Di sini kita eh, tunjukkan lagi seberapa bagus atau seberapa perform gitu ya produk baru atau fitur baru yang sudah kita luncurkan di bulan sebelumnya. Jadi kita lihat, bisa lihat misalnya oh ternyata sudah terjual segini, oh ternyata downloadnya sudah sebanyak ini gitu loh. Tandanya produk ini populer dan bermanfaat. Jadi kayak gitu. Jadi pertama ada persiapan, kemudian ada fase promosi, kemudian fase launching, dan terakhir fase maintenance atau pasca promosi. Sorry, pasca peluncuran. Jadi setiap PR itu rata-rata kayak gini. Jadi di fase keempat ini sekaligus sudah membangun fondasi untuk PR selanjutnya, kampanye selanjutnya. Ketika kita balik lagi ke preparation ya, persiapan, kita udah nggak kagok lagi, nggak bingung lagi. Karena kita udah mulai mempromosikannya dari fase pasca ini. Jadi kira-kira resepnya begitu ya teman-teman. Story journey itu. Nah, sekarang kita udah tahu em, caranya, topiknya apa. Sekarang kita masuk ke pembuatan konten sama distribusinya. Nah, pembuatan konten. Jadi konten di sini itu sebenarnya banyak macam ya. Tapi pada umumnya ketika kita engage dengan media ya, ketika kita berinteraksi, mau membangun relasi dengan publik melewat media, konten yang utama yang terpikirkan adalah rilis pers. Jadi bisnis apapun bisa memberikan apa ya, membuat rilis pers ya. Cuman nggak semuanya tahu cara bikinnya gimana. Nah, pertama mungkin kita bisa pikir tulis sendiri. Nah, itu ide yang bagus ya. Cuman kalau misalnya kita nggak punya pengalaman jurnalisme, kita nggak punya pengalaman menulis, ya mending jangan. Mending cari ya, baik itu yang full time maupun yang freelance, orang yang pernah nulis buat media. Jadi itu selalu saran saya. Batinya sekecil apapun, kalau misalnya kita nggak pernah nulis, mending jangan dulu. Karena kalau bikin rilis pers itu ada kaidah-kaidahnya, ada format-formatnya yang biar bisa apa ya, yang kalau kita mau diterima jurnalis dengan gampang, ya kita harus ikutin.
Jadi mending kita luangkan sedikit waktu, luangkan sedikit budget untuk kerjasama sama freelancer gitu. Yang udah pernah nulis lah di Kompas, Kompasiana gitu. Ya, kalau terutama mereka nggak boleh hanya punya pengalaman jurnalisme ya, tapi kalau bisa lebih baik lagi sebenarnya punya pengalaman di niche bisnis kita. Jadi contohnya kalau misalnya klien-klien startup itu nggak hanya cari orang yang punya pengalaman di jurnalisme, tapi juga punya pengetahuan di bidang teknologi. Jadi kalau teman-teman punya em, bisnis fashion gitu ya, jualan baju contohnya ya, mau bikin rilis pers, ya orang yang nulis itu harus ngerti fashion juga. Ya, biar terminologinya benar, biar penyampaiannya itu tepat gitu. Kalau misalnya bingung ya mau hire freelancer atau full time itu gimana, ya bisa collab dengan agency, mungkin agency seperti saya atau agensi-agensi di luar lainnya yang sudah berpengalaman handling PR gitu. Bikinin konten buat klien, sebarin konten itu, kemudian kita lapor hasilnya bagaimana. Atau sebenarnya bisa juga kalau kita pakai AI ya sekarang ya, kecerdasan buatan ya. Karena ChatGPT itu udah cukup marak. Jadi kita tinggal bilang aja, tinggal minta, oh tolong bikinan press release isinya A, B, C, D, E. Nah itu secara format, secara konten mungkin bagus ya. Cuman ketika kita ingin diterima oleh media gitu, dalam membuat konten gitu ya, kita tetap harus ada human touch sih atau sentuhan manusia bahasa kasarnya. Jadi kalau bisa diedit lagi oleh orang yang ngerti jurnalisme, biar nggak terlalu kaku, biar tepat gitu. Nggak, karena jurnalis pun udah tahu kalau misalnya ini rilis pers itu ditulis sama AI atau ditulis sama manusia, mereka biasanya tahu. It's Nah, setelah kita membuat kontennya, kemudian langkah selanjutnya yang harus diambil adalah mempublikasi. Yang publikasi di sini sebenarnya cukup sederhana. Ya, kalau kita mau naikin di Kompas, CNN, itu sebenarnya nggak terlalu menantang prosesnya ya. Jadi kita tinggal harus cari tahu jurnalis mana, kerja di mana, kemudian kita cari kontaknya. Itu bisa dari marketplace kontaknya, dari Telum, atau mungkin kita bisa nanya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman di iCommunity mungkin sudah kenal gitu ya dengan beberapa jurnalis, mungkin kita bisa saling sharing. Nah, atau enggak kita ya sesimpel masuk ke LinkedIn ya profil profesional para jurnalis itu di mana ya kita coba kenalan, kita ajak ngobrol, kita ajak ketemu, kita ajak tukaran kontak, jadi sehingga ketika kita udah ada rilisnya kita tinggal kirim ya, kirim ke mereka, kemudian mereka akan review, kalau misal artikelnya cocok, beritanya bagus ya akan ditayangkan, dan itu kan bebas biaya gitu, kita nggak bayar ke jurnalisnya karena kita mengajukan. Nah, kalau berbayar ketika kita ingin melakukan advertorial ya. Jadi kita ingin pasang iklan. Nah, itu lebih ke marketing sih sebenarnya. Jadi kita ingin pasang iklan, kita ingin pasang artikel yang disponsor. Nah, itu biasanya kita bisa bayar ke pihak medianya. Nah, cuman kalau misalnya kita bicara berita, kita bicara sesuatu yang berkaitan sama story gitu ya. Itu biasanya kita mengajukan pitching. Tapi satu hal ya yang mau saya sampaikan ke teman-teman ya, jangan berpikir bahwa kita udah punya rilis yang bagus, kita udah punya berita yang oke gitu ya, bisnis kita oke, kita udah punya kenalan jurnalis, mereka pasti akan menayangkan. Itu adalah salah satu miskonsepsi. Jadi kita bisa punya cerita yang bagus lah, tapi ketika kita kirim ke mereka, mereka nggak punya kewajiban untuk menayangkan sama sekali. Karena jurnalis pun punya agenda sendiri, mereka punya kesibukan sendiri. Kalau mereka sedang bisa bantu, ya mereka kemungkinan besar pasti bantu kalau beritanya bagus. Tapi mereka nggak ngutang apa-apa ke kita. Justru dengan membantu kita untuk mempublikasi, mereka membantu kita gitu. Karena kita nggak bayar, kita mengajukan. Itu pun cara kerja agensinya Content Coalition, agensi saya sendiri. Jadi ketika klien saya punya berita, saya mengajukan itu kepada media. Saya bikinin kontennya, saya mengajukan itu kepada media. Jadi ya terkadang ada resiko bahwa mereka terlalu sibuk, mereka harus memprioritaskan berita lain sehingga ya berita kita ya nggak dinaikkan. Ada aja resiko kayak gitu. Ya semuanya tergantung seberapa bagus beritanya, seberapa bagus hubungan kita dengan jurnalisnya. Nah itulah kenapa PR itu penting ya untuk kita selalu apa ya maintain dan perhatikan. Nah selanjutnya kalau udah tayang nih, katakanlah udah naik ya berita-berita kita hore gitu. Berita tentang produk baru, berita tentang ekspansi bisnis kita. Selanjutnya itu apa yang harus kita lakukan? Nah, saran saya
jangan berhenti sampai publikasi saja. Jadi teman-teman kalau beritanya sudah naik, itu belum apa ya, belum tercapai potensi utamanya. Jadi setiap berita itu punya potensi. Justru disinilah PR sama marketing itu bisa bergabung. Jadi kita harus pasarkan hal yang sudah kita PR-kan. Jadi bahasa sederhananya begitu. Jadi kalau udah ada tayangannya, kita masukin ke status WhatsApp. Kita masukkan ke Instagram Story, kita masukkan ke LinkedIn. Jadi kita ceritakan lagi, apa isi di dalam publikasi itu, apa isi artikelnya, dan kenapa orang harus baca. Ya itulah gunanya kita juga harus aktif di LinkedIn, di sosial media, di blog kita, di newsletter. Ya, karena ketika kita punya berita-berita berharga, ya kita bisa pasarkan lagi, kita bisa amplifikasi lagi ya di channel-channel tersebut. Jadi contohnya di yang sebelah kanan ini East Ventures, ini salah satu investor saya gitu ya. Mereka punya berita baru. Jadi ada perusahaan namanya Intellak yang baru saja mereka danai sebanyak 34 juta dolar. Nah ini mereka nggak hanya berhenti di businesstime.com, nggak hanya berhenti di publikasi di sana, tapi mereka juga share di LinkedIn mereka. Dan mereka ceritakan lebih lanjut lagi kenapa mereka lakukan ini, Intellak itu bagusnya di mana, ya kedepannya goalsnya mau ngapain, kayak gitu. Jadi nggak hanya berhenti sampai di sana. Nah, sekarang udah sampai penghujung ya sharing-sharing saya soal aktivasi ya. Ini ada beberapa hal yang menurut saya perlu teman-teman ingat dan apa ya bawa ke depannya ketika ingin melaksanakan PR. Ya, pertama, jangan berpikir bahwa sekarang lagi nggak ada cerita. Jadi selalu ada naratif. Jadi dalam PR, dalam kita membangun hubungan, selalu saja ada cara, selalu saja ada kisah, selalu saja ada hal yang bisa dibangun naratifnya. Ya. Jadi kita hanya justru kita harus kayak mencari dan merencanakan itu dengan seksama. Yang kedua, konsisten lebih penting daripada besar-besaran, jor-joran gitu. Banyak yang merasa kayak PR itu kayak marketing. Marketing itu jor-joran ya. Udah mau 11-11, 12-12, pokoknya harus besar-besaran. Ya, itu ada benarnya kalau untuk marketing ya. Tapi kalau untuk PR, semakin kita konsisten, mau itu ukurannya gede atau kecil, ya semakin bagus. Jadi tiap bulan ada update tentang bisnis kita, atau tiap 3 bulan, tiap 2 bulan. Jangan kayak tahun ini ada, tahun depan enggak. Terus tahun depannya banyak, kayak gitu ya. Enggak konsisten, masyarakat atau calon audiens itu bingung. Jadi susah kita bangun hubungan kalau nggak konsisten. Ya, yang ketiga, kita harus balance antara promosi sama menceritakan. Jadi kalau dalam PR, dalam komunikasikan ya, kita mau promo-promo dikit, boleh lah. Kita mau hard selling ya bahasanya, itu boleh nggak masalah. Tapi nggak boleh terlalu agresif. Nah, yang keempat, ngobrol sama orang lain. Nah, ini penting banget nih. Kalau startup, saya biasa saranin ngobrol sama pendananya, CVC-nya. Tapi kalau misalnya pebisnis pada umumnya, kayak kita ini, saya rasa masuk ke komunitas-komunitas kayak iCommunity itu tuh baik ya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang udah ada pengalaman marketingnya udah bagus, atau mungkin udah punya pengalaman naikin berita ke media-media lewat jurnalis. Nah, di sini bisa saling sharing. Karena again, ini adalah materi untuk perintis bisnis tahap awal. Jadi kita mungkin belum semuanya tuh langsung paham PR itu apa. Jadi justru di tahap ini kita harus ngobrol sama banyak orang. Salah satunya kayak join community di iCommunity gitu. Yang kelima, due diligence. Nah, di sini selalu saya tekankan ya, kalau bisa misalnya kita bicara PR, lebih baik kerjasama sama orang yang paham sama PR. Jadi jangan sekali-sekali kayak narik orang marketing, anggapnya PR sama marketing sama orang sosial media udah pasti ngerti PR gitu ya. Belum tentu. Jadi kalau misalnya kita mau fokus PR, mau fokus ke hubungan dengan orang lain, ya harus PR di dalamnya. Mereka bisa bekerja sama sama kita, sama tim sosial media, bisa sama tim marketing, tim sales ya. Tapi mereka harus ya berdiri sendiri gitu. Gak bisa campur-campur, gak bisa merangkap gitu ya. Yang keenam, timing itu adalah kunci. Ya, konsisten itu perlu, tapi kita juga harus melihat kalender-kalender ya biar momentum kita itu nggak hilang. Jadi kalau kita udah tahu nih kita mau menaikkan berita apa, kita harus lihat lagi apakah nanti ada hari-hari besar atau acara lain atau hal-hal yang mungkin bisa menarik perhatian dari publikasinya kita. Kalau misalnya ada, mungkin kita mau pertimbangkan untuk nanti dulu deh, tunggu sebentar, tunggu 1-2 minggu, biar nggak nabrak. Jadi dalam merencanakan kapan kita harus bikin PR, kita harus lihat timingnya, udah bener apa belum. Nah, terakhir mungkin yang nomor 7 ini agak promo dikit ya.
Jadi teman-teman di sini bisa ngobrol sama saya atau teman-teman di Content Coalition ya. Kalau misalnya punya pertanyaan-pertanyaan soal PR dan bisnis. Jadi kami nggak ada biaya konsultasi, jadi kami happy aja buat bisa ngobrol sama teman-teman di sini, mau pertanyaan apapun. Nah, sebagai buktinya, ini adalah kontak saya, ini nomor personal saya sendiri sama email. Ini bisa di-scan di sini juga, jadi mau ngobrol sama saya kapan aja, nanya tentang PR, ya nggak apa-apa, monggo, kayak gitu sih. Nah, ini ada beberapa klien yang content coalition, kebanyakan memang di bidang teknologi ya. Em, Jadi itu saja sih sharing-sharing dari saya ya malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan saya akan coba jawab sebisa saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, uh, membangun reputasi nggak hanya lewat media juga, tapi juga harus lewat publik, harus seimbang gitu ya Pak Tommy. Hmm. Menarik sekali ngobrol hari ini. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan langsung raise hand Oh, atau mau ini sudah ada chat, pertanyaan juga nih boleh. dari Pak Aryo. Betul Pak Arjo. Main panjang ya. Saya coba baca dulu dan cerna dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Sebagian perusahaan menganggap PR departemen adalah mahal, berat di biaya operasional karena masing-masing audiens butuh pendekatan tersendiri, terutama di zaman digital dan lintas negara sehingga beberapa perusahaan ini menghapus departemen PR. Bagaimana kemudian solusinya agar audiens engagement tinggi dengan biaya minim dari segi waktu maupun effort bonus dan penggajian? Hmm. Oke, ini pertanyaan menarik sekali ya dan banyak layernya ya. Sebenarnya saya setuju sih sama statement bahwa PR itu terkadang bisa mahal. Dan memang banyak perusahaan yang kayak bukan menghapus ya, lebih ke menganaktirikan atau menomorduakan departemen PR ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang lumayan gede gitu ya, biasanya PR-nya tetap ada atau enggak, bukan departemen tapi lebih ke personel. Tapi perusahaan-perusahaan lebih kecil terlalu early stage mungkin nggak ada. Nah, itulah sebabnya saya merasa kalau misalnya kita mau biaya yang minim dari segi waktu ya, effort dan biaya gitu. Saya rasa kita bisa mulai dari freelancer. Itu solusinya sih dari saya sih. Jadi mau perusahaan segede apapun, saya percaya mereka pasti, karena klien saya juga ada yang kayak gitu. Mau ada yang perusahaan yang baru didanai, atau ada yang sudah unicorn, mereka ada aja yang kerja sama freelancer. Jadi sekarang menurut saya justru banyak ya teman-teman yang mungkin dulunya punya pengalaman di media, punya pengalaman di agensi, keluar jadi freelance sendiri, ngobrol sama perusahaan-perusahaan gede, em, ya PR-nya di-handle dari ujung ke ujung, dari konsultasinya, dari pembuatan kontennya, dari hubungan dengan media lain, ya kontak-kontaknya. Jadi kalau menurut saya, budget limited itu paling bagus tuh kerjasama sama freelancer. Karena itu minim effort ya, karena kita hanya fokus memanage satu orang. Ya, freelancer nggak perlu bonus. Gajinya biasa tergantung sama performanya. Jadi udah disepakati di awal. Segi waktunya juga bebas. Kita bisa bekerja dari mana, mereka bisa bekerja dari mana aja, nggak harus kayak tunggu kita ngantor dulu gitu. Terutama mungkin kalau misalnya Pak Aryo di Amerika, saya rasa banyak kok di sini teman-teman yang kalau mau di Indonesia gitu ya, yang kerjanya itu ya bisa sampai malam karena dari saya sendiri punya beberapa kenalan gitu ya yang kliennya itu di India, di Amerika, di Eropa, di Australia gitu. Teman-teman freelance. Nah, menurut saya sih bisa mulai dari sana. Kalau mau misalnya biaya minim ya. Kalau enggak pun, sekarang banyak tools sih. Tools publication, contohnya kayak punya teman saya namanya Free Times. VRI Times waktu. Itu kita bisa upload press release di sana, kemudian mereka bisa membantu kita untuk menyebar. Ya, mungkin medianya masih media em, mungkin tier 2 atau tier 3 gitu ya. Mungkin kedepannya baru ada Kompas contohnya begitu. Tapi ya setidaknya dengan budget yang kita miliki, kita bisa mulai dari sana dulu, mulai dari kecil-kecil dulu. Jadi PR is about communications and putting our message out there. Jadi nggak harus selalu yang paling besar, nggak harus selalu yang mahal kayak gitu. Karena sebenarnya di content coalition kami nggak ada model-model retainer. Jadi nggak perlu mikirin kayak aduh setiap bulan harus bayar content coalition itu berapa nih kalau misalnya kita jadi kliennya. Kita murni melihat performa.
Jadi misalnya Pak Aryo punya bisnis, bilang aja mau naik di Kompas. Kita lihat naik apa enggak. Kalau naik baru bayar, kalau enggak bayar apapun sama sekali. Nah, sekarang sudah nggak sedikit yang kayak gitu, jadi lebih fair. Ya, karena kami percaya PR itu nggak harus mahal. Mungkin masih banyak yang menganggap kayak gitu. Jadi di sini mungkin miskonsepsinya. Kira-kira gitu sih Pak Aryo kalau apa ya menurut hemat saya. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Oke, Pak Juanda nih mau bertanya. Kalau Silahkan, Ya, Pak saya silakan. Juanda. boleh Oh, memberikan konteks pertanyaan saya Oh, ya, supaya boleh salah silakan. paham. Jadi konteksnya begini, ini kita bicara perusahaan besar sekali lah, seperti konglomerat gitu. Produknya tuh macam ragam. Jadi Hmm, kalaupun tidak melakukan PR atau melakukan PR, income-nya sama aja gitu. Dari secara neraca masukan pengeluaran itu sama aja gitu. Malah yang pasti kalau ada PR jadi keluarnya jadi lebih besar gitu. Jadi walaupun misalkan gagal produk A, misalkan masih ada produk B sampai Z gitu. Produk hmm. B sampai C juga gagal, masih ada banyak produk lain yang bisa menutupi. Jadi dari sisi perusahaan tipenya seperti ini, apakah masih relevan gitu kebutuhan PR gitu? Karena memang tidak ada bedanya seperti yang tadi saya sebutkan dari sisi neraca gitu. Gimana Ya, pendekatannya gitu? oke. Jadi sebenarnya secara garis besar ya, jawaban saya itu adalah tergantung perusahaan. Memang kayak gitu sih Pak. Bicara relevan apa enggak, sebenarnya memang kayak gini. Misalnya perusahaan tradisional, kayak contohnya mungkin tambang batu bara, tambang, mungkin kayak agriculture gitu ya, yang sudah punya bisnis model yang sustainable, yang selama ini nggak pernah butuh PR gitu dan bisa survive, ya wajar-wajar aja gitu. Karena PR itu again bukan marketing. Jadi PR itu adalah bagaimana kita membangun relasi dengan publik. Nggak terlalu banyak kaitannya dengan conversion atau pendapatan kita. Jadi kalau kita lakukan PR, tujuannya itu bukan meningkatkan pendapatan gitu. Tapi PR itu penting ketika kita ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan publik. Kalau misalnya kita nggak punya hal apapun yang mau dikomunikasikan gitu atau belum waktunya, ya mungkin PR nggak relevan. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang besar yang punya banyak produk gitu ya, mereka juga pasti ada PR-nya. Mereka pasti ada selalu naikin beritanya. Satu, contohnya kalau ada peluncuran produk baru, orang harus tahu. Kedua, yang nggak kalah pentingnya investor relation, terutama yang bagi mereka yang sudah publik perusahaannya ya, yang udah TBK atau mungkin sudah listing di NYSE, New York Stock Exchange. Mereka harus selalu bisa memberikan kayak apa ya, informasi dari perusahaannya. Jadi contohnya yang sesimpel laporan akhir tahun, performa kerja perusahaan. Nah, itu use case kedua dari PR. Use case ketiga dari PR, kenapa masih relevan adalah ketika ada krisis. Jadi ketika ada orang apa ya, ada brand image-nya itu mungkin terpapar sesuatu yang negatif, mereka harus bikin klarifikasi atau mungkin mereka mau layoff ataupun mereka ada insiden tertentu gitu ya yang terjadi di perusahaan atau di pabrik. Nah, itu PR bisa jalan di sana juga. Jadi itu kesempatan perusahaan menceritakan perspektif mereka sendiri, akuntabilitas mereka, sama ya tanggung jawab secara keseluruhan. Kayak gitu. Itu use case ketiga. Use case keempat yang agak unik adalah sekarang perusahaan itu makin lama makin dituntut ya untuk mengikuti kaidah ESG, ya Environmental Sustainability sama governance, baik itu dari pemerintah Indonesia sendiri maupun dari pemerintah luar. Jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang yang terutama yang tradisional dituntut untuk lebih apa ya, harus punya praktek yang lebih etis dan punya praktek yang pro sama lingkungan ya, terutama dari apa ya, emisi karbon mereka. Nah, bagaimana perusahaan menunjukkan mereka punya apa ya, kemampuan untuk patuh dengan ESG, ya salah satunya bisa dengan PR. Jadi apa saja yang sudah mereka lakukan ya, mungkin deforestasi, mungkin perlawanan deforestasi, mungkin penanaman pohon, mungkin kayak apa ya, pembersihan daerah gitu, perubahan praktek sama kebijakan perusahaan. Nah, itu semuanya perlu dikomunikasikan gitu. Bisa ditunjukkan kepada pemerintah sama pihak berwenang, tapi di saat yang bersamaan juga harus ditunjukkan ke publik. Jadi semuanya use case apapun itu kembali ke satu hal. Apakah ada informasi yang perlu diketahui publik secara menyeluruh? Bila ada, nah PR solusinya. Jadi nggak melulu kita bicara soal pendapatan, kita nggak melulu bicara soal ini ya. Saya setuju aja sama Pak Aryo. Terkadang ada perusahaan yang nggak PR apapun, mereka tetap bisa cuan.
produk mereka tetap ya jalan aja gitu. Banyak ya perusahaan yang coba lay low di behind the scene saja mereka beroperasinya. Tapi ketika mereka harus muncul ke publik, ya PR itu dibutuhkan. Jadi menurut saya sih begitu, Pak. Jelas ya, Pak Arjo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak Juanda, silakan. Oke, thank you Mas Tommy. Jadi penasaran nih gitu kan ya. Eh, Kalau untuk perusahaan startup lah, tadi yang masih benar-benar awal gitu. Sebenarnya seberapa frequent, artinya seberapa sering sih dia bisa melakukan PR, misalnya kayak tadi misalnya sebulan sekali kah atau berapa waktu sekali kah? Dan sebenarnya berapa sih budget minimum yang harus disiapkan untuk si perusahaan tersebut agar ya minimal efektif lah seperti itu. Oke, thank you pertanyaan Mas. Menurut saya pertanyaan agak mendalam ya, ada dua lagi. Yang pertama, mungkin yang seberapa sering, saya jawabnya terbaliknya aja deh. Jadi seberapa seringnya emang tergantung perusahaannya. Tapi yang saya mungkin mau sampaikan adalah seberapa apa ya, kayak gimana bahasanya? Mungkin lebih tepatnya adalah nggak boleh terlalu sering. Jadi mungkin kalau misalnya yang penting konsisten aja, mau 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi kalau misalnya sampai tiap minggu ada itu udah terlalu sering menurut saya. Karena ada yang namanya media fatigue. Jurnalnya juga bakal capek sih kalau misalnya kita dikirim berita terus ya, misalnya kayak tiap hari atau tiap minggu kayak gitu kan, minggu lalu baru dikirim, minggu lalu baru dikirim. Mereka juga harus memberitakan hal-hal lain gitu kan, nggak selalu punya waktu. Jadi jangan sampai mereka merasa jengkel aja gitu. Ya, sebulan sekali menurut saya itu udah pas. Tapi ya kembali lagi tergantung sama agenda perusahaan. Terkadang mungkin ya ketika kita ingin melakukan peluncuran dan kita merasa oh mereka harus audiens sama media harus tahu A B C D E nih, tapi timeline kita itu mepet. Nah, gimana caranya mungkin kita bisa 3 minggu sekali atau mungkin gabungkan rilisnya menjadi satu biar nggak terlalu sering. Jadi pandai-pandai kita dalam merangkai informasi apa saja yang penting, apa saja yang enggak, bagaimana kita pilih, terus kita kirim. Menurut saya itu lebih penting sih ketimbang kita bilang kayak oh ini terlalu sering, oh ini enggak gitu. Yang penting ya jangan sampai jurnalis itu jengkel aja merasa di spam. Nah, itu rule of thumb yang paling 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 penting sih. Ketimbang kita bilang oh setiap tanggal 22 atau setiap bulan. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, sebenarnya ini agak challenging ya, tapi boleh boleh diulang sekali nggak Mas? Kayak aku mau coba pahami sekali lagi. Oke, jadi sebenarnya budget yang optimal lah ya, kalau kita nggak bisa bilang minimal ataupun maksimal gitu ya. Contoh kan tadi ngepost di media tier 1 sama tier 2, tier 3 itu kan pasti berbeda gitu ya. Dari segi cost-nya dan segala macam gitu. Nah, ada nggak misalnya pengalaman atau ya minimal budget yang optimal lah yang mesti disiapkan bagi sebuah perusahaan rintisan, ya kan, agar ya bisa tampil Efektif ya tadi ya bahasa. efektif gitu. Kalau menurut hemat saya ya, efektif itu sebenarnya cukup subjektif. Yap. Karena efektif itu diukur dari karena again berita itu kalau naik nggak hanya berhenti sampai di sana. Jadi efektif atau enggak adalah tergantung gimana caranya kita mengamplifikasikan berita tersebut. Contohnya kita post di LinkedIn atau ketika kita jualan, baik itu dari sales atau kita presentasi ke klien, itu kita bisa sharing soal publikasi kita itu. Jadi kalau misalnya ada klien yang merasa, oh em, udah ada tayangannya di Kompas Detik, CNN, dan akhirnya mereka mau jadi klien gara-gara itu gitu ya, karena lebih kredibel. Nah itu mungkin bisa dibilang efektif. Tapi kalau misalnya mereka merasa ya biasa aja ya mungkin itu bisa dibilang nggak efektif terlepas kita udah tayang di media tier 1. Ada investor yang mau mendanai startup bilang ya kok startup kamu nggak pernah nongol sih di publik kayak gitu di media. Nah itu ya kita naikin dan mereka akhirnya jadi mau, nah itu bisa efektif. Tapi ada investor juga yang nggak peduli. Ya kita lihat lagi tujuannya efektif atau enggak. Jadi kita menilai dari sendiri. Nah kalau misalnya dari sisi optimal apa enggaknya,
Itu kalau menurut saya ya, kalau di content coalition sendiri, kami biasa hanya menargetkan media tier 1 sih. Tier 2 sama tier 3 kita bantu, tapi kita nggak nagih itu. Jadi cost-nya sebenarnya sama aja, karena kita hanya Hmm. tier 1 gitu. Tapi pada segi Untuk effortnya memang tier 1, kalau ini kita nggak bicara kerja sama agensi ya, kita bicara perusahaan pada umumnya. Nah, memang hmm. cost untuk membangun hubungan sama jurnalis tier 1 itu lebih sulit. Kenapa? Karena sesimpel mereka lebih sibuk. Bukan cost biaya ya, tapi lebih ke waktu yang harus kita luangkan. Jadi mungkin ketika kita ajak bertemu, kita bikin media gathering, kita coba pahami kebutuhan media penulisan mereka seperti apa. Nah, mungkin kita butuh resources yang lebih banyak aja ketimbang bangun hubungan sama media Hmm. tier 2 atau 3, mungkin kayak gitu. Nah, jadi optimal apa enggaknya Oke. menurut saya yang penting kalau ada budget yang bisa disisihkan ya kita bisa mulai dari sana dulu. Jadi kalau misalnya waktunya lagi sedikit, ya kita bisa mulai dari media-media yang em, dekat dengan kita dulu lah, media lokal dulu lah, bukan media nasional. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya, Mas. Menjawab ya Pak Ju. Aduh, Pak Oke. Ju sinyalnya putus-putus. Iya. Oke, semoga menjawab ya Pak Ju. Jadi kalau misalnya di dunia bisnis itu memang harus sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan dia outputnya apa. Gitu Pak Ju. Gimana Pak Ju? Ada tambahan? Nah, kalau nggak ini sekalian mau biar langsung jualan. Hah, Kalau silakan. kalau meter itu bisa budget berapa ya? Sorry, apanya yang budget berapa, Mas? Kalau kita mau masuk ke media tier 1, ya kan, mereka eh, budgetnya berapa? Apakah bisa misalnya saya mau ke satu media aja nih, atau harus ngambil 5 media? Apakah harus ngambil 10 media? Atau dengan di nominalnya itu kira-kira di angka berapa gitu? Oh, ini kalau lewat content collision atau langsung approach medianya nih? Ya boleh boleh lewat content collection sekalian kalau mau jualan, Oh, ya kan? Atau oke. kalau misalnya langsung ke medianya berapa gitu? Nah, oke. Jadi ada banyak jalan ya. Kita bicara kalau langsung ke media dulu deh. Kalau langsung ke media, kita nggak bayar medianya. Jadi kalau dibilang cost itu, ya costnya paling ya cost kita menulis artikelnya aja. Terus kita cari kontak medianya, kita coba ajukan gitu. Pak, Bu, bisa nggak mungkin dari kompas.com pertimbangkan untuk menayangkan rilis kita. Gini, kita punya berita yang bagus nih. Nah, itu salah satu jalannya. Nah, itu costnya nol. Tapi lebih ke cost waktunya aja sih. Kita harus membangun hubungan sama mereka, kita harus tektokan gitu ya. Karena kalau nggak kenal ya mungkin mereka akan melewati email kita atau chat kita. Gitu. Cost kedua biasanya Hmm. itu bisa jalur advertorial. Kalau advertorial itu kita nggak hubungannya sama jurnalis ya, biasanya langsung sama tim sales. Dia naikinnya berita tetap, tapi ada tulisannya tuh kayak advertorial, inforial atau sponsor gitu ya. Jadi di sini biasa biayanya dari media ke media itu cukup mahal sih. Ada yang beberapa juta, ada yang belasan juta gitu. Tergantung segmennya, tergantung ukuran medianya. Nah di sini kita nggak bayar mereka, tapi kita membeli slot advertorial itu. Jadi ada dua cara ya. Satu yang dari sisi organik kita nggak bayar, tapi kita mengajukan. Tapi satu lagi itu adalah ya kita membayar. Tapi advertorial namanya. Ada advernya Hmm. berarti ada iklannya. Nah, itu kalau kita sebagai pemilik bisnis mau langsung ke media. Tapi kalau misalnya dari sisi agency, ya yang dibayarkan tuh ke agency. Dan solusinya sebenarnya sama aja. Yang kita lakukan itu juga kita nge-pitch ke satu persatu. Jadi dari iCommunity kalau ada rilis, mau ekspansi gitu ya ke negara lain contohnya begitu. Kita bikinin rilisnya, kita ya pitch satu persatu. Kita mainnya organik. Karena advertorial itu kami tahu mahal dan gampang dapat red card-nya. Jadi kalau misalnya mau advertorial, mending kliennya langsung melangkahi kami langsung ke medianya aja. Yang kami bantu adalah pembuatan konten dan pitching ke medianya satu persatu. Ya mungkin per media kalau tayang ya kami baru nagih lah per medianya sekitar 2 juta. Jadi kalau kata Berapa? 2 juta. Berapa? Jadi kalau 2 juta. 2 jutaan. Jadi kalau dari tim iCommunity punya rilis bilang mau di Kompas, Detik, CNN gitu, ya kami coba hubungi jurnalisnya, beritanya begini nih kira-kira yang kita udah bikin.
Nah, kalau misalnya mereka udah tayang semua, baru kita dibayar per media yang udah tayang, kayak gitu. Ya, kita start from 2 million lah, kita start from 2 juta gitu. Dia berbeda-beda. Oke, thank you. Iya. Oke. Soalnya Pak Dimas tadi udah ngechat nih. Oh iya, Saya silakan Pak boleh Dimas. tanya nggak? Ya, monggo Pak Dimas. Halo, selamat malam. Salam. Jujur tadi, makasih banyak ya sama pertanyaan sebelumnya. Saya juga sempat pengen nanya itu. Jadi terjawab sih sebetulnya. Oh, oke. Iya. Nah, Iya. berarti kalau tadi kan kalau misalnya approaching dengan media langsung, ya kehitungnya bisa lebih murah ya. Cuma memang ya nggak dibantu lah untuk dicarikan media yang eh, dipilih atau terbaik gitu kan. Dan juga pembuatan artikelnya. Untuk pertanyaannya, nah saya ini kan lihat ya, ada beberapa klien, ada Tokopedia dan lain-lain tadi. Ada contoh use cases-nya nggak satu gitu dari yang PR agensi ini? Oke, jadi kalau misalnya kita, thank you Mas Dimas ya untuk pertanyaannya. Ya, Kalau ya. misalnya kita langsung ke media itu, ya kita yang nulis dan kita yang milih sendiri medianya. Jadi mau sama siapapun ya terserah kita. Nah itu salah satu keunggulannya ya, kontrol di tangan sendiri gitu, baik dari pembuatannya atau dari pilihan medianya gitu. Dan biayanya bukan lebih murah, justru nggak ada biaya di situ ke medianya. Nah, biayanya benar ya effort yang kita bikin aja. Nah, kalau misalnya use case ada yang tadi di slide contohnya salah satu mantan klien aku Zenius. Jadi ketika mereka ingin meluncurkan produk Zencore, apa saja yang mereka lakukan terlebih dahulu. Jadi mereka bikin bahas problematika masalahnya dulu. Nah, itu mereka bikin rilisnya, kami bantu gitu ya, terus kami sebar. Udah ada respon nih dari media nih. Selanjutnya baru kita maju ke tahap 2. Kita baru bikin kayak teaser-teaser. Ternyata ada loh iklan di nasi bungkus isinya teka-teki gitu. Ada barcode yang bisa di-scan. Ternyata ada loh baliho, ternyata ada loh ini itu. Nah, kita bikin rilisnya, kita sebar juga. Udah ada respon yang lebih bagus lagi nih. Baru kita akhirnya bilang ternyata ada lokasi ketersinambungan dari rilis bahas problem, rilis teaser, sama produk barunya Zenius ini yaitu Zencore. Baru kita di dalamnya bahas Zencore itu ngapain gitu. Nah, karena media sudah tahu dari jauh-jauh hari gitu ya. Oh, ternyata itu Zenius gitu. Jadi mereka punya ini punya punya apa ya? Oh, udah related lah. Udah paham gitu. Oh, ternyata dari kemarin itu udah terhubung lah dalam pikiran mereka naratifnya dari awal ternyata ini. Oh, ternyata Zencore, ternyata solusi ini, ternyata Genius toh dalam dibalik apa ya? Marketing sama informasi-informasi yang kita terima belakangan ini gitu. Sehingga ketika kita punya apa ya punya berita yang agak hard selling, yang promosional begini, mereka bisa menerima dengan lebih bagus karena nggak asing lagi, mereka nggak kaget lagi, kayak gitu. Nah itu salah satu use case-nya. Kalau use case lain sebenarnya banyak sih, tapi kebanyakan ya yang berkaitan sama startup. Ketika mereka ingin menggalang dana, ketika mereka ingin apa ya meluncurkan produk baru gitu, rata-rata kayak gitu. Kalau Tokopedia sendiri itu mereka lebih ke konten marketing sih sebenarnya. Jadi PR itu kita belum pernah sama mereka. Kalau PR itu lebih ke Lazada waktu kita ingin promosikan promo mereka di 11.11 sama 12.12 kayak beberapa tahun lalu kayak gitu. Kalau Tokopedia lebih ke konten marketingnya waktu itu untuk produk-produk mereka. Oke, menarik Mas. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya. Ya, Saya sebenarnya baru coba buat pahami dan cari tahu terkait soal PR dan press release. ya. Saya lihat kan sangat banyak sekali agensi-agensi yang serupa. Nah, untuk dari Mas sendiri, apa tuh kira-kira hal yang sangat berbeda dengan agensi-agensi lain yang memang itu orang ada baiknya dengan Mas gitu, untuk mengerjakan press release dan lain-lain? Thank you Mas. Kalau dari saya sebenarnya
yang membedakan content coalition sama yang lain itu ada dua hal sih. Jadi kita nggak ada biaya bulanan. Jadi kita benar-benar melihat performance-nya tercapai atau enggak aja. Dia Mas tinggal bilang, oh dalam tahun ini saya mau nih kayak tayang di media A, B, C, D, E. Nah, kalau tercapai baru kita nagih. Kalau enggak ya Mas Dimas nggak usah bayar apapun. Terlepas kita udah effort, kita udah nulis artikelnya, kita udah coba pitching ke media. Kalau nggak ada hasil ya nggak usah bayar kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua adalah kita benar-benar spesialisasi di bidang teknologi. Jadi di Indonesia itu lumayan jarang ya. Kebanyakan mereka nggak punya spesialisasi tertentu, semuanya ada. Agensi lain itu rata-rata mereka ya industri apapun ada kliennya. Baik itu industri FMCG, retail, pertambangan, otomotif, semuanya ada. Kalau kami fokusnya di teknologi. Jadi kebanyakan aplikasi, dashboard, platform, startup, kayak gitu sih. Gitu yang membedakan. Jadi kalau misalnya startup mau datang ke kami itu mungkin lebih tepat. Tapi kalau misalnya punya bisnis kayak Unilever gitu ya, atau produk Aqua gitu, mungkin ya di mata mereka content coalition sama agensi-agensi lainnya ya mungkin ya kurang lebih sama. Tapi kalau di mata pemilik startup gitu ya, perintis startup ya mungkin content coalition lebih unggul karena kami udah lebih banyak pengalaman di bidang teknologi kalau startup gitu. Oke, menarik. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, Makasih, Mas. Oh, Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, kayaknya pertanyaan Pak Dimas tadi menutup karena nggak kerasa udah jam 20.39 ya. Oh iya. Obrolan PR itu asik banget. Dimana kadang ini PR itu dianggap sebagai harus bisa apa aja. Nggak dianggap sih, memang kebanyakan harus bisa apa aja. Ya harus bisa ngonten, ya harus bisa ngobrol, ya harus bisa bikin rilis, ya harus bisa jalin relasi dan lain sebagainya. Oke, sangat menarik. Mungkin Pak Tommy nanti ada ini ya closing statement tentang obrolan kita malam hari ini. Sebelum itu, tapi izinkan saya untuk share lagi tentang e-community. Gitu ya, boleh ya Pak Tommy ya? Oke. Baik. Oke Bapak Ibu, nggak kerasa memang udah mau habis waktunya. Saya boleh share tentang e-community. Oke, jadi gimana nih Bapak Ibu kalau ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Pernah nggak sih Bapak Ibu memiliki masalah berikut? Misalnya udah kehabisan nama, nggak punya network, itu aja. Sebenarnya kalau Bapak Ibu punya masalah tersebut, nggak masalah karena hal ini terjadi pada sebagian besar pebisnis gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu bergabung bersama kami, iCommunity, sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Apalagi sekarang kita ada banyak sekali promo dan benefit kalau misalnya Bapak Ibu jadi member di iCommunity. Nggak cuma member di free membernya aja, tapi kalau jadi member basic dan juga member pro, selain dapat networking, tapi juga bakal dapat kayak premium launch, terus habis itu dapat untuk Gojek yang voucher Gojek sampai 500.000 dan lain sebagainya. Seru banget. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum yakin tentang apa sih benefitnya iCommunity ini, Devin jelasin. Jadi ada 3 alasan nih kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Karena ada benefit di valuable community-nya, yaitu akses networking, akses learning, dan juga akses contributing. Terus benefit yang kedua yaitu quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Nah, benefit yang ketiga itu low cost, karena nggak perlu biaya iklan. Malahan Bapak Ibu yang akan bisnisnya kami iklankan melalui banyak videotron di seluruh Indonesia, itu juga bisa. Terus ada word of mouth. Contohnya kalau word of mouth ini kita ada promo arisan gitu. Promo arisan untuk share tentang bisnisnya Bapak Ibu ke bisnis yang lain. Sangat menarik sekali. Nanti kalau misalnya masih kepo itu apa, bisa ketemu Ibu Nadila gitu. Terus ada konten freemium untuk upgrade skill bersama.
Nah, ini ada salah 6 salah 6 program dari iCommunity. Jadi ada iCommunity Level Up Club, contohnya kayak malam hari ini, dia itu kayak event mingguan yang kita belajar tentang berbagai macam tentang bisnis. Jadi tentang PR, contohnya kayak malam hari ini, bisnis, communication, marketing, properti, dan lain sebagainya. Terus ada iCommunity Business Matching, ada one-on-one meeting, ada refer a business, ada company visit, dan juga business summit. Nah, how to grow your business with iCommunity. Biasanya kita ketemu dulu nih di iCommunity Level Up Club, terus kita kenalan. Halo, siapa? Usahanya apa? Terus kemudian kita bisa kumpul lagi di iCommunity Business Matching, yaitu grup yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya ngelihat kok IBM ini orangnya dikit-dikit aja, memang sedikit, memang di modal sedikit, karena untuk biar komunikasinya lebih maksimal. Terus ada IOM, iCommunity One-on-One Meeting, terus iCommunity Refer a Business. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching yang secara online ya. Kalau sekarang setiap hari Selasa jam 7 malam itu ada iCommunity Business Matching secara online. Terus ada offline-nya juga. Offline-nya kalau misalnya Bapak Ibu ngiranya pasti di Jakarta aja. Enggak, tenang aja. iCommunity Business Matching bisa hadir di mana aja. Di Tangerang bisa, di Bekasi bisa, di Surabaya bisa, di Batu bisa, Malang, Bali, Medan, macam-macam. Nah, untuk tahu semua infonya bisa langsung lihat di Instagram kami di iCommunity Official. Jadi langsung aja follow. Yang belum follow, ayo Bapak Ibu follow biar tahu. Oh, ternyata ada ya voucher Gojek kalau jadi member iCommunity. Nah, itu ada infonya di Instagram Bapak Ibu. Terus YouTube iCommunity juga harus di-subscribe. Kenapa? Soalnya kalau kita ngobrol di iCommunity Level Up Club, terus habis itu Bapak Ibu datangnya di tengah-tengah, terus pengen tahu kita ngobrol apa sebelumnya, bisa langsung dicek besok di YouTube-nya iCommunity. Itu sekilas tentang iCommunity. Nah, lanjut lagi ke Pak Tommy. Boleh nggak kita dikasih closing statement tentang malam hari ini, ngobrol malam hari ini? Boleh. Pertama-tama thank you ya atas kesempatannya. Thank you juga teman-teman di sini sudah mau mendengarkan ya. Semoga apa yang saya sharing itu bermanfaat. Em, untuk PR sebenarnya menurut saya adalah sebuah hal yang esensial ya untuk bisnis level apapun, mau di Indonesia ataupun di luar. Terkadang mungkin kita nggak merasa ini butuh. Kalau ya memang belum saatnya ya nggak apa-apa. Tapi pasti ada saatnya sebuah bisnis itu butuh PR. Ya baik itu untuk melaporkan tentang perusahaan kita, em, apa ya sharing tentang hal-hal yang akan datang. Tapi PR itu walaupun nggak selalu berhubungan langsung ya dengan profit atau revenue ya. Dengan adanya PR kita bisa membangun trust dengan pihak-pihak yang punya kepentingan di perusahaan dan industri kita. Jadi itulah kenapa PR itu menurut saya itu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mempertimbangkan tapi nggak tahu mulai dari mana, mungkin bisa tonton lagi recordingnya atau ya kita bisa ngobrol. Ya kontak saya mungkin udah ada yang save, udah yang record tadi ya. Kalau enggak mungkin bisa minta langsung ke tim iCommunity-nya. Nah, saya siap kok untuk ngobrol sama teman-teman di sini kapanpun itu untuk PR. Nah, itu aja sih Kak David ya dari saya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Tommy atas komunikasinya malam hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol lagi. Jadi Bapak Ibu, ini contohnya Pak Dimas, udah saya tertarik ini untuk ikut komunitasnya dan ikut untuk Mas Speaker mau Mas Tommy namanya. Mau kerjasama juga, boleh nanti langsung menghubungi di iCommunity. Nanti juga ada Nadila di sini biar bisa minta kontaknya ya. Nanti biar bisa di PC ngobrol lebih Ya, lanjut gitu. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak malam hari ini. Semoga next kita bisa ketemu lagi. Boleh kita foto bersama terlebih dahulu ya. Bapak Ibu boleh nyalain videonya untuk kita biar bisa foto bersama. Oke, kita foto bersama dulu. Oke, kita foto 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita boleh ngucapin terima kasih sama Pak Tommy ya. Thank you terima kasih teman-teman Mas di sini. Tommy. Oh. Ya. Thank you.